Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arsa. Kali ini saya akan menanam bibit stroberi yang saya beli secara online. Namun sebelumnya, mari terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Kegiatan menanam bibit ataupun mengganti media tanam sebaiknya dilakukan di sore hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat stres tanaman akibat suhu udara yang panas. Nah, ini media tanam yang sudah saya siapkan. Saya menggunakan polybag ukuran 25 x 30 cm, tetapi ujungnya saya lipat sedikit agar lebih kokoh. Media tanamnya sendiri merupakan campuran dari tanah, sekam mentah, sekam bakar, dan kompos hijau dari daun-daunan, dan semuanya sudah saya fermentasi selama 1 bulan. Teman-teman juga bisa membeli media tanam yang sudah jadi. Yang penting ketika bibit datang, media tanamnya sudah siap. Bibit ini sebetulnya sudah sampai kemarin, namun saya baru sempat menanam hari ini. Jadi bisa dikatakan bibitnya sudah dalam paket selama 2 hari. Ini merupakan varietas Langansari hasil silangan Holland dan Tochiotome. Bisa teman-teman lihat, bibitnya masih sangat segar ya. Nah, ini akarnya sudah sangat banyak ya. Dan medianya pun masih lembab. Nah, kalau media yang teman-teman terima sudah keras, bisa di-spray ataupun direndam sebentar. Saya menanamnya di bagian pinggir polybag, dan yang harus diperhatikan adalah letak potongan sulurnya. Bisa teman-teman lihat, nah ini potongan sulurnya mengarah ke arah dalam, karena nanti buah akan tumbuh ke arah luar polybag, sehingga nanti jika sudah tumbuh buah, buahnya tidak akan terkena tanah. Hal ini juga akan mempermudah dalam pemberian pupuk ataupun nutrisi. Jadi pupuknya tinggal ditaruh atau dikocor di bagian sini. Dan jika ingin melakukan peremajaan media tanam, tinggal buat lubang saja di sini, masukkan komposnya, lalu tutup kembali dengan tanah. Untuk ketinggian media tanam harus diperhatikan juga, jangan sampai bagian crown ini tertimbun, karena dapat menyebabkan tanaman busuk. Dan jangan juga terlalu rendah sampai akar terekspos, karena itu pun akan menghambat pertumbuhan. Langkah berikutnya adalah menyiram media tanam. Pastikan semua bagian media tanam tersiram dengan baik. Biasanya media tanam baru akan turun ketika disiram pertama kali. Nah, seperti ini. Akarnya sampai terlihat. Tinggal ditutupi kembali dengan tanah. Untuk mengatasi stres pada tanaman, lakukan penyemprotan pada daun, terutama pada bagian bawah daun, karena di bagian bawah paling banyak terdapat stomata. Tanaman akan membutuhkan masa adaptasi selama 2-5 hari, bergantung pada tingkat stres yang dialami. Selama masa adaptasi, tanaman boleh dikenalkan dengan sinar matahari pagi. Setelah itu, simpan tanaman di tempat yang teduh atau di bawah naungan. Bisa di bawah pohon ataupun di halaman yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian jika daun terlihat layu akibat stres, teman-teman bisa menyemprot bagian daunnya seperti yang sudah dijelaskan pada tayangan sebelumnya. Dan untuk medianya sendiri dapat disiram sebanyak 1-2 kali bergantung pada kondisi media tanam, apakah masih lembab atau tidak. Jika dalam beberapa hari tanaman terus terlihat segar, maka dapat dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Jika teman-teman perhatikan, ini saya pindahkan ke keranjang warna hitam karena ada daun yang dimakan tikus. Dan ini sudah berumur 5 hari. Nah, ini ada daun yang memang dia tidak bisa tegak lagi, karena memang bagian crownnya sudah terbuka, dan ini boleh di pruning atau dicabut ya. Pastikan saat melakukan pruning, bagian pangkalnya pun terbawa.
Ini tanaman yang sudah dipruning. Saya hanya menyisakan 3-4 daun. Oh iya, karena saya menggunakan atap plastik UV, jadi saya tidak perlu repot-repot memindahkan tanamannya dari tempat teduh ke tempat sinar matahari langsung. Jadi tetap di bawah naungan plastik UV. Nah, ini tanaman sudah berumur 10 hari dan sudah tumbuh daun baru. Ini pertanda bahwa tanaman sudah siap diberi pupuk. Nah, bahkan tanaman yang ini sudah tumbuh daun tunggal. Biasanya daun tunggal akan diikuti oleh pertumbuhan bunga. Kita lihat. Nah, ini bakal bunganya masih kecil, masih tertutup crown. Untuk nutrisinya saya menggunakan pupuk organik cair dan setiap polybag saya beri larutan pupuk sebanyak 200 ml. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.